Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatah Bima Maulana dari Sistem Informasi 2021 B dengan dosen pembimbing Bapak Agus Prihanto dari mata kuliah Jaringan Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan model infrastruktur jaringan. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, definisi, yang kedua, pembagian jaringan berdasarkan cakupan geografisnya, yang ketiga, pembagian jaringan berdasarkan aksesnya, yang keempat yaitu topologi jaringan. Nah, apa sih pengertian dari jaringan komputer dan sistem terdistribusi itu? Nah, jaringan komputer ini adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer merujuk pada perangkat-perangkat komputasi yang saling terhubung dan dapat bertukar data serta berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat atas sebuah jaringan. Perangkat lunak lah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasinya, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses di dalam sistemnya. Bisa dilihat ada jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi, gambarannya ada di sebelah kanan. Nah, bagaimana sih pembagian jaringan berdasarkan cakupan jangkauan geografisnya? Nah, pembagian jaringan berdasarkan cakupan jangkauan geografisnya terbagi menjadi 4, yaitu ada PAN, LAN, MAN, dan WAN. Untuk PAN sendiri, yaitu singkatan dari Personal Area Network, contohnya ada Bluetooth. Nah, untuk LAN ini yaitu Local Area Network, biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas, contohnya yaitu lab komputer. Untuk MAN sendiri yaitu Metropolitan Area Network, jaringan satu kota atau wilayah. Nah, untuk WAN ini yaitu Wide Area Network, yaitu jaringan yang mendunia atau bisa disebut sebagai internet sendiri. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Dibagi menjadi dua, yaitu internet dan intranet. Mungkin teman-teman juga tahu ini hampir sama tapi sebenarnya berbeda. Nah, untuk intranet sendiri adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari intranet berupa aplikasi web yang menggunakan protokol TCP/IP, sementara internet sendiri atau Interconnected Network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, perbedaannya cukup kelihatan ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu um, topologi jaringan. Nah, topologi jaringan ini ada banyak jenisnya. Mungkin teman-teman juga tidak asing dengan topologi jaringan. Ada topologi ring, topologi bus, mesh, star, tree, peer-to-peer, dan hybrid. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mungkin 4 atau 5 saja terkait topologi jaringan ini. Nah, yang pertama yaitu topologi bus. Nah, topologi bus ini biasanya digunakan untuk instalasi jaringan berbasis kabel. Karena topologinya yang sangat sederhana, hanya ada satu saluran transmisi untuk semua node yang ada pada jaringan di topologi bus ini. Bisa dilihat di gambar bagian kanan. Nah, untuk kelebihan dari topologi bus ini biasanya biaya instalasi
yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi ini yang mungkin sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Nah, untuk kekurangan dari topologi bus ini, yaitu jika ada satu kabel pada topologi jaringan bus ini terputus atau bermasalah, maka hal tersebut dapat mengganggu komputer atau workstation ataupun klien yang lain. Lalu proses sending atau mengirim dan receiving ataupun menerima data kurang efisien nih, karena biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Yang terakhir yaitu topologi yang sangat jadul nih, topologi bus ini, dan sulit dikembangkan. Nah, selanjutnya ada topologi star. Nah, seperti namanya, topologi star ini berbentuk seperti bintang. Bisa dilihat di gambar bagian kanan, topologi ini berbentuk seperti bintang. Topologi star ini merupakan topologi yang paling banyak digunakan dalam membuat jaringan komputer. Topologi yang berbentuk bintang ini menggunakan switch untuk koneksi antar klien. Dengan topologi star, jika ada salah satu komputer klien bermasalah, topologi jaringan ini masih tetap berjalan dengan baik. Nah, untuk kelebihan topologi star ini, apabila salah satu komputer mengalami masalah jaringan, pada topologi ini tetap berjalan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Topologi ini bersifat fleksibel, tingkat keamanannya bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus, dan kemudian deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Nah, untuk kekurangan topologi star ini, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini mengalami masalah juga. Selanjutnya cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Selanjutnya jaringan sangat bergantung pada terminal pusat, sudah dijelaskan tadi. Itu dia topologi star. Selanjutnya yaitu topologi mesh. Nah, untuk topologi mesh ini, kelebihan dan kekurangannya yaitu sangat kecil. Oh iya, untuk pengertian dari topologi mesh ini, yaitu membuat komunikasi antar jaringan komputer bisa menjadi secara langsung melalui node-node komputer yang saling terhubung satu sama lain. Topologi ini bisa digunakan untuk jaringan komputer dengan rute yang banyak. Untuk kelebihan topologi mesh ini, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau bisa disebut dengan cohesion. Besar bandwidth yang cukup lebar serta keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Nah, untuk kekurangannya dari topologi mesh sendiri yaitu proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel dan memakan biaya instalasi yang mungkin bisa disebut sangat mahal karena membutuhkan banyak kabel tadi. Selanjutnya yaitu topologi ring. Nah, untuk topologi ring ini, seperti namanya, yaitu ring atau bisa diartikan sebagai cincin. Berbentuk seperti cincin dan bisa digunakan untuk membuat sebuah jaringan komputer dalam rangkaian yang berbentuk melingkar. Dalam topologi ring ini biasanya hanya menggunakan LAN card untuk mengkoneksikan satu komputer dengan komputer lainnya. Nah, untuk kelebihan dari topologi ring ini yaitu memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Kemudian mudah diimplementasikan dan konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Serta biaya instalasi cukup murah. Nah, untuk kekurangan topologi ring ini yaitu kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit pada topologi ini. Terus jika salah satu koneksi terputus, maka koneksi yang lain juga ikut terputus.
Terus pada topologi ini biasanya terjadi tabrakan data, itulah topologi ring. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak-banyak mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Fatah Bima Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.